Shalom, dan kita bersua lagi dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran ke-11, 13 Mac 2021 yang bertajuk Melaksanakan Kasih atau Menjangkau Kasih. Untuk memulai saudara, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Syurgawi, pada saat ini terima kasih karena kebaikan Tuhan bersama dengan kami dalam pembelajaran Sekolah Sabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jadi saudara, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan puji Tuhan karena sekali lagi kita dipertemukan di dalam pelajaran ringkasan pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini saudara. Nah, seperti biasa saudara, di dalam pelajaran kita triwalan yang pertama 2021 ini kita akan terus mempelajari buku Yesaya. Dan pada minggu ini kita akan mempelajari satu tajuk yang begitu penting di dalam pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini yang bertajuk Melaksanakan Kasih atau Menjangkau Kasih dalam bahasa Melayu ya. Jadi seperti biasa pertanyaan Sekolah Sabat kita, pertanyaan dasar Sekolah Sabat kita ialah ini. Apa prinsip-prinsip rohani yang digambarkan oleh Nabi Yesaya? Bagaimana kita boleh menerapkan itu dalam kehidupan kita? Nah, saudara, seperti biasa juga di screen Anda adalah ayat-ayat Alkitab yang akan menolong kita dalam pelajaran kita pada minggu ini. Ayat hafalan kita, Yesaya 58 ayat 10 mengatakan, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Nah saudara, dalam pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini, Yesaya membawa sebuah undangan dari Yesus. Melalui tulisan Yesaya ini adalah satu undangan atau jemputan yang telah diberikan oleh Yesus kepada Yesaya, dan dia mau berikan kepada kita, yaitu dia mengundang kita untuk datang kepada Tuhan. Karena kenapa saudara? Adalah untuk memuaskan dahaga kita akan keselamatan. Kemudian untuk berbagi apa yang kita miliki dengan mereka yang memerlukan. Dan yang ketiga, untuk menikmati kebersamaan dengan Tuhan atas hari Sabat. Jadi dalam pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini, secara garis besarnya atau kesimpulannya adalah kita akan mempelajari undangan Tuhan itu melalui Nabi Yesaya untuk memuaskan dahaga kita, untuk berbagi apa yang kita ada kepada orang lain, dan bagaimana kita boleh menikmati berkat Sabat itu bersama dengan Tuhan. Nah, mari kita pelajari apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya ini dalam beberapa topik kita akan bincang seperti yang ada di screen, yaitu rencana penebusan atau keselamatan mahal harganya. Kemudian rencana penebusan Tuhan tinggi dan di luar pikiran kita. Puasa yang tidak menyenangkan Tuhan, puasa yang menyenangkan Allah, yang tadi itu tidak menyenangkan Allah. Kemudian waktu kita bersenang-senang di dalam Tuhan. Nah, kita ke topik yang pertama, yaitu rencana penebusan atau keselamatan mahal harganya. Kalau kita membaca, atau mungkin saja menjadi pertanyaan kita ialah, berapa harga keselamatan kita itu? Bagaimanakah pendekatan Yesaya pada keselamatan jika dibandingkan dengan yang ada di Perjanjian Baru? Yesaya 55 ayat 1 mengatakan, ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah
terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Nah, saudara, membeli tanpa uang, tanpa kad kredit, tanpa cek, tanpa transfer bank, bagaimana ini kita boleh lakukan? Di dalam konteks rohani, saudara, keselamatan tersedia bagi kita semua secara percuma. Tuhan tidak menginginkan balasan apapun, itu adalah percuma. Namun, kita harus membelinya. Bagaimana kita membelinya itu, saudara? Itu tidak sia-sia, tetapi tidak ternilai harganya. Bayarannya sangat tinggi. Bagaimana kita membelinya? Hanya dengan respon kita. Jika kita menginginkan, kita harus menghargainya, menginginkannya, dan memintanya. Kematian Tuhan sendiri adalah harga keselamatan kita. Namun, Allah ingin memberikannya kepada kita secara percuma sebagai pemberian kasih. Seterusnya, topik yang kedua. Rencana penebusan Tuhan tinggi dan di luar pikiran kita. Mengapa Tuhan mengatakan bahwa rancangannya dan jalannya lebih tinggi daripada rancangan dan jalan kita? Apa maksudnya ini sebenarnya? Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara, kalau kita membaca ayat ini, apa yang kita boleh lihat? Apa yang kita boleh pelajari? Saudara, pikiran kita tidak dapat memahami misteri keselamatan. Itu hanya dapat difahami secara rohani. Oleh karena itu, Tuhan memberi kita pengetahuan yang diperlukan untuk memahaminya. 1 Timotius 2:3-4. Pengetahuan ini bertumbuh seiring dengan hubungan kita sehari-hari dengan Kristus. Namun, kita tidak akan pernah memahaminya sepenuhnya. Kita akan terus mempelajari rencana penebusan untuk selama-lamanya. Tema penebusan adalah tema yang ingin dipelajari para malaikat. Itu akan menjadi pengetahuan dan nyanyian orang-orang yang ditebus sepanjang masa kekekalan yang tiada henti. Apakah tidak layak untuk dipikirkan dan dipelajari dengan cermat sekarang? Saudara, mari kita perhatikan kata-kata daripada tulisan Ellen G. White. Nah, keselamatan adalah pemberian yang cuma-cuma. Namun demikian, ia harus dibeli dan dijual. Dalam pasar di mana pengasingan ilahi yang memimpin, mutiara yang berharga itu digambarkan sebagai dibeli tanpa uang. Di pasar ini semua boleh memperoleh harta surga. Injil Kristus adalah satu-satunya yang boleh diperoleh semua orang. Orang yang termiskin sanggup sama seperti orang yang terkaya memberi keselamatan, karena tidak ada jumlah kekayaan dunia yang boleh memperolehinya. Ia diperolehi melalui penurutan dengan sukarela, dengan menyerahkan diri kita kepada Kristus sebagai milik yang dibelinya sendiri. Nah, saudara, kita ke topik yang ketiga. Puasa yang tidak menyenangkan Allah, yaitu teman puasa. Bagaimana puasa yang tidak berkenan kepada Tuhan? Apa yang Yesaya ingin ajarkan kepada kita? Saudara, Yesaya 58 ayat 5 mengatakan, sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri. Jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah, dan membentangkannya kain kurung, dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan. Hari pendamaian adalah satu-satunya hari berpuasa yang diperingatkan Tuhan. Itulah sebabnya dia disebut waktu puasa. Kemudian orang-orang menambahkan hari puasa harian atau mingguan lainnya.
hal itu tidak diminta oleh Tuhan dan dia tidak menyetujuinya. Saudara, bangsa Israel mengharapkan Tuhan untuk berkenan terhadap puasa mereka. Namun, Tuhan menjawab dengan cara yang tidak terduga. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Mereka mencoba untuk melembutkan hati Tuhan dengan perbuatan-perbuatan mereka untuk membeli pengampunan. Tuhan sama sekali tidak meminta itu. Topik yang keempat yaitu puasa yang menyenangkan Tuhan. Bagaimana puasa yang berkenan atau menyenangkan kepada Tuhan? Yesaya 58 ayat 7 mengatakan, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Nah, hal-hal yang menyenangkan Tuhan tidak terkait dengan tidak makan untuk beberapa waktu. Dia senang ketika kita membagikan apa yang kita miliki dan peduli pada orang lain. Ini adalah gaya hidup, bukan tindakan satu kali. Puasa kita menyenangkan Tuhan hanya jika kita sudah menunjukkan kasih-Nya kepada orang lain dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian, Dia menuntun kita, memuaskan jiwa kita, dan menguatkan kita. Jadi saudara, pena inspirasi ini jelas memberi dorongan kepada kita. Jelas memberikan kekuatan kepada kita. Ya, bagaimana kita hidup, bagaimana kita mempraktikkan ya iman itu di dalam kehidupan kita. Yakobus 1:27 mengatakan, ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Saudara, kita ke topik yang terakhir. Waktu kita bersenang-senang di dalam Tuhan. Yesaya 58 ayat 13 hingga 14 mengatakan, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dan tidak menjalankan segala acaramu dengan tidak menguruskan urusanmu atau benda dan atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, supaya mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Saudara, bagaimanakah jiwa yang menderita, membantu orang lain, dan hari Sabat saling berkaitan? Ketiganya melibatkan fokus kepada Tuhan, keutamaan, dan pengakuan ketergantungan kita kepada Tuhan. Dengan melakukannya ketiga-tiga, kita mengejar kekudusan dengan meniru Tuhan yang merendahkan diri, menunjukkan kebaikan yang rela berkorban, dan berhenti bekerja pada hari Sabat. Selain menyenangkan, memelihara hari Sabat juga mendatangkan berkat khusus. Jadi saudara, pena inspirasi juga menjelaskan, perbuatan kebajikan adalah berkat ganda, menguntungkan si pemberi dan si penerima kebaikan itu. Kesadaran akan perbuatan yang benar adalah salah satu obat terbaik bagi penyakit tubuh dan pikiran. Apabila pikiran senang dan bebas dari perasaan kewajiban yang telah dilakukan dengan baik dan rasa puas karena memberikan kebahagiaan kepada orang lain, maka pengaruh yang menggembirakan dan mengangkat jiwa itu memberi hidup baru kepada manusia seutuhnya.
Jadi saudara, di dalam pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini, dari apa yang kita telah pelajari, kita boleh menyimpulkan. Dari buku Yesaya 58 dan 58, 55 dan 58, Nabi itu memohon kepada bangsanya untuk meninggalkan beberapa rancangan dan jalan-jalan mereka lalui kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan memiliki rancangan yang lebih baik untuk kebahagiaan mereka. Dengan penuh hormat, karunia Tuhan mengampuni, namun Tuhan juga menuntut agar yang sudah diampuni memiliki belas kasihan dan rahmat selaras dengan roh hari perdamaian dan sabat. Karena karunia pengampunan dari Tuhan jika benar-benar telah diterima akan mengubah hati. Jadi saudara, dari ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini, semoga daripada pembelajaran kita ini akan menolong kita dan memudahkan kita dalam pembelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini. Jadi sampai di sini saudara, pelajaran sekolah sahabat kita atau ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita. Semoga Anda mengerti dan mendapat sesuatu, khususnya apa yang sudah Nabi Yesaya sudah sampaikan kepada kita. Untuk itu, saya mengundang Anda untuk tunduk kepala dan kita berdoa sekali lagi. Maha besar Tuhan, Bapa di surga, sekali lagi ya Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih karena kebaikan-Mu. Terima kasih karena sepanjang hari ini menyertai kami di dalam aktiviti kami, sehingga kami selesai di dalam aktiviti kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapak sudah menolong kami di dalam pelajaran sekolah sahabat kami. Karena semua ini kami mohon dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.